Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah, para santri, para siswa sekalian. Kegiatan kajian pada subuh bisa kita lanjutkan, dan ini adalah pertemuan kita yang ketujuh setelah kemarin kita sama-sama mengingatkan pentingnya kita melaksanakan amal-amal itu secara dawam, secara terus-menerus, istiqomah. Walaupun amal itu sederhana, amal itu kecil, tapi kalau dilaksanakan terus-menerus, dawam, istiqomah, maka nilainya, derajatnya, kualitasnya jauh lebih baik dibanding amal besar tapi kita kerjakan hanya sekali dua kali lalu berhenti. Jamaah rahimakumullah, berikutnya kita akan lanjutkan pertemuan kita, yakni bagaimana supaya kita tetap mendapatkan kebaikan dalam kita menjalankan amal-amal dan ibadah-ibadah kita. Maka sangat dianjurkan kita harus senantiasa menuntut ilmu syar'i. Jamaah rahimakumullah, para santri, para siswa sekalian, menuntut ilmu syar'i ini memang sangat prinsip, sangat mendasar untuk meningkatkan iman dan takwa kita, untuk terus memperbaiki keislaman kita, untuk bagaimana kita bisa benar-benar ikhlas, benar-benar ittiba, benar-benar kita meluruskan niat, meluruskan tujuan, dan meningkatkan kualitas amal-amal kita. Memang syarat yang paling mendasar harus kita senantiasa menuntut ilmu syar'i. Jamaah rahimakumullah, para santri, para siswa sekalian, khusus dengan menuntut ilmu syar'i ini, Ustadz Yazid menulis sebuah buku, yaitu Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga. Di situ nanti ya, para santri, para siswa sekalian akan menemukan keutamaan ilmu syar'i, kiat dan adab dalam menuntut ilmu syar'i, kemudian kitab-kitab apa saja yang harus dimiliki oleh kita para penuntut ilmu, kemudian bagaimana tahapan-tahapan dalam menuntut ilmu, kemudian juga kita bisa menemukan perjalanan para ulama dahulu, bagaimana mereka dalam menuntut ilmu. Kemudian kita juga dalam buku tersebut bisa mendapatkan nasihat-nasihat dan wasiat-wasiat bagi kita para penuntut ilmu. Jadi inilah, mudah-mudahan kita bisa mencoba ya menggali lebih banyak bagaimana kewajiban kita menuntut ilmu syar'i ini. Adapun dalam buku yang sedang kita kaji bersama ya, Amalan Sunnah Setahun ini, nanti juga dalam bab 2 kita akan banyak mengkaji ya, amalan harian setiap muslim itu tidak lain adalah menuntut ilmu syar'i. Jadi kalau kita bicara amalan sunnah setahun, maka amalan harian kita penuntut ilmu ini adalah terus-menerus mempelajari ilmu syar'i. Insya Allah nanti akan dibahas secara mendalam pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Jamaah rahimakumullah, para santri, para siswa sekalian, menuntut ilmu, khususnya ilmu syar'i, ini jelas sekali dalam ayat Al-Quran diingatkan ya, firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Jadi dijelaskan di sini, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kita dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha teliti
apa yang kamu kerjakan. Al-Mujadilah ayat 11. Jadi jelas sekali orang beriman itu diangkat derajatnya lebih-lebih kalau orang beriman dan berilmu, ilmu syar'i khususnya, maka makin berlipat-lipat diangkat derajatnya. Para santri, para siswa sekalian, oleh karena itu maka kita bisa dapati, lihat para ahli ilmu, mereka itu pasti menjadi tumpuan, ya, dan juga banyak mendapat pujian, ya. Bahkan setiap kali nama mereka disebut, ya, orang senantiasa memujinya, ya. Ini adalah pengangkatan derajat mereka di dunia, ya. Adapun di akhirat, ya, derajat mereka diangkat sesuai dengan apa yang mereka lakukan dengan ilmunya, dengan dakwahnya, ya, bagaimana mereka mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan itulah yang akan mengangkat mereka nanti di akhiratnya dari ilmu yang mereka miliki. Jamaah, para santri dan siswa sekalian, sesungguhnya seorang hamba yang sebenarnya adalah orang yang beribadah kepada Allah dengan dasar basirah, yaitu dengan ilmu dan dengan keyakinan. Jadi penting sekali ilmu ini, karena dengan ilmu itu dia bisa menghantarkan bagaimana dia benar-benar yakin dengan keesaan, keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan jelas baginya, ya, kebenaran tersebut, ya. Ini adalah jalan para nabi, jalan para rasul, di mana Allah ingatkan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basirah ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah Muhammad, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan basirah, dengan ilmu dan yakin. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Surah Yusuf ayat 108. Jadi jamaah, para santri, para siswa sekalian, di sini akan nampak jelas, ya, beda antara orang berilmu dengan tidak berilmu. Walaupun dia sama-sama beribadah, misalnya dia sama-sama berwudu, sama-sama sholat, pasti wudu dan syaratnya berbeda, ya. Misalnya dijelaskan, ya, seseorang yang bersuci, yang berwudu, dan ia mengetahui bahwa ia berada di atas cara bersuci yang sesuai dengan syariat. Nah, kira-kira apakah orang ini sama dengan orang yang juga bersuci, juga berwudu, hanya karena ia melihat cara ayahnya atau cara ibunya berwudu? Kira-kira mana yang lebih sempurna dalam melakukan ibadah ini? Orang pertama atau orang kedua? Pasti kita sudah bisa menjawabnya, ya. Begitu juga, ya, kita misalnya melihat, ya, orang salat, ada yang berdasarkan ilmu, ya, dengan benar-benar berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada akhirat, dan menyadari bahwa ia sedang mengikuti Rasulullah SAW, ya, bagaimana, ya, mencontoh, menteladani beliau, ya. Kita lihat, ya, ada dua orang hamba, ya, dia sama-sama mengerjakan sholat dengan kaifiyah, tata cara yang sama persis. Tapi mengapa ganjaran yang diperoleh oleh kedua orang tersebut berbeda? Ya, satu dapatnya besar, yang satu dapatnya biasa saja atau bahkan kecil sekali. Ya. Karena apa? Karena memang yang akan membedakan seseorang di saat dia melakukan ibadah, ya, apakah tingkat keikhlasannya sama atau berbeda, ya. Kalau di sini, ya, kita bisa lihat, ya, bagaimana tingkat keikhlasan dan juga tingkat keilmuan orang tersebut, ya. Makin ikhlas, makin luas ilmunya, maka makin besar dia mendapatkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Makin kurang ikhlasnya,
makin sedikit ilmunya, maka sedikit juga yang dia dapat. Walaupun kaifiatnya, tata caranya sama yang dia lakukan. Persis sama. Tapi hasilnya berbeda. Itulah sebabnya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah berkata, ya, sebab dengan ilmu seseorang akan beribadah kepada Allah itu dengan basirah, dengan mata hatinya. Jadi ilmulah yang menghantarkan seseorang bisa melaksanakan ibadah seperti itu. Sehingga hatinya akan selalu terpaut dengan ibadah. Dan hatinya pun akan diterangi dengan ibadah tersebut. Hingga ia melakukannya berdasarkan hal itu dan menganggap hal itu sebagai ibadah dan bukan sebagai adat atau kebiasaan semata. Karena ada orang yang beribadah hanya sekedar ritual atau kebiasaan semata. Oleh karena itu, apabila seseorang mengerjakan salat berdasarkan sikap ini, maka ia termasuk orang yang dijamin termasuk di dalam apa yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa salat itu akan mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi jamaah rahimakumullah, para santri, para siswa sekalian, disinilah memang kita sangat dianjurkan untuk senantiasa menuntut ilmu syar'i dalam rangka memperbaiki ibadah-ibadah kita, amal-amal kita. Dengan ilmu lah kita bisa meningkatkan keikhlasan kita, meluruskan niat kita, kemudian benar-benar melaksanakan yang utama dari yang utama, dan seterusnya. Itulah pentingnya ilmu untuk mendapatkan hal-hal yang memang kita ingin meraih kebaikan-kebaikan dalam menjalankan amal-amal dan ibadah-ibadah kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang setiap hari, setiap waktu, setiap saat berusaha untuk menambah ilmu syar'i kita dalam rangka memperbaiki amal-amal dan ibadah kita. Demikian untuk pertemuan kali ini. Kita berharap ya Allah memberi hidayah dan taufiknya buat kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.